ngerasa ngerjain, tapi jadi di sini tuh majikan gak suka yang bekerja dengan lelet. Majikan Hongkong itu semua serba cepat, makan cepat, kerja cepat, semuanya itu cepat. Jadi waktu adalah uang. Halo, assalamualaikum guys, balik lagi di video aku Cici Lestari. Oke teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya dimanapun kalian berada ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau berterima kasih banyak untuk kalian yang sudah gabung di YouTube channel aku, dan untuk kalian yang baru gabung di YouTube channel aku banyak ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian dan media sosial kalian sebanyak-banyaknya ya teman-teman, gratis. Oke teman-teman, di sini aku mau bahas lagi-lagi soal pemula yang mau berangkat ke sini ya teman-teman, yang mau berangkat ke Hong Kong. Jadi jangan tergiur dengan foto profil dan video teman-teman kita kalau lagi libur ya, seperti itu teman-teman. Belajar dulu, nonton video-video teman-teman yang sudah di luar negeri kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini tanpa berlama-lama aku bakal bahas lagi dan bakal ngingetin lagi ke kalian ya teman-teman, tips bekerja dengan orang Hong Kong untuk pemula ya teman-teman. Gimana sih tips bekerja dengan orang Hong Kong untuk pemula itu? Orang Hong Kong itu terkenal dengan sifatnya yang keras dan ngomongnya itu yang lantang sekali, meskipun dia itu ngomongnya biasa bukan marah ya teman-teman. Jadi lagi-lagi aku mengingatkan di sini, orang Hong Kong itu ngomong biasa itu, bicara biasa itu seperti bicaranya orang yang marah kayak gitu. Jadi untuk kalian yang belum tahu, mungkin kalian bisa kaget dan bisa deg-degan gitu. Jadi menganggap majikan itu marah, padahal majikan itu sedang ngomong itu biasa kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini tips pertama adalah kalian itu harus banget punya skill bahasa. Kenapa harus punya skill bahasa? Karena skill bahasa itu di sini diperlukan dan wajib banget bisa ya teman-teman. Seperti itu, makanya diadakan BLK atau diadakan belajar di PT. Karena apa? Karena untuk belajar basic terus ke sini tuh jadi tidak salah-salah kalau misalkan majikan itu nyuruh ini, nyuruh ngambil ini, nyuruh ke sana, nyuruh ke sini gitu. Gak mungkin kan kita salah ngambil kayak gitu. Oke lah, 1-2 hari, seminggu 2 minggu, oke masih bisa dimaklumin. Kalau misalkan majikan kalian tidak sabaran, itu bermasalah ya teman-teman. Jadi bermasalah dan bisa majikan itu bisa ngadu ke agent kayak gitu. Jadi di Hong Kong itu tidak sedikit majikan yang ngadu agent kayak gitu. Jadi majikan itu kalau misalkan tidak sesuai dengan dirinya, majikan bisa ngadu ke agent, si Cece ini bahasanya kurang atau gimana kayak gitu. Jadi sebelum berangkat ke sini itu kalian harus bener-bener wajib belajar banget di PT. Jadi wajib belajar basicnya kayak gitu, makanan, terusan alat dapur segala macem lah, pokoknya kosakata lah ya istilahnya. Jadi kalian harus hafal kayak gitu, jangan sama sekali blank, gak hafal nyampe sini. Meskipun sudah hafal juga kadang itu memang blank kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita itu memikirkan tuh bukan hanya tentang bahasa, kerjaan kita, apanya kita harus dipikirkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus sinkron dan harus balance. Memang kelihatannya memang gampang, tapi kalau misalkan dijalanin itu, kalau untuk pemula itu rada sulit ya teman-teman. Makanya di sini aku selalu mengingatkan untuk kalian yang baru mau gabung atau baru mau berangkat lah ya istilahnya, berapa bulan di sini, seperti itu ya teman-teman. Bahasa penting banget ya teman-teman untuk adaptasi dengan majikan kayak gitu. Jadi bahasa itu paling wajib nomor 1. Bahasa itu penting banget ya menurut aku. Bahasa itu penting banget karena bahasa itu setiap hari kita komunikasi dengan majikan itu penting banget dan wajib banget kita bisa, seperti itu ya teman-teman. Nah yang kedua, kita itu harus jujur. Kita kerja itu harus jujur, apalagi kita kerja dengan orang Cina itu harus jujur. Bukan kerja dengan orang Cina ya, kerja dengan orang kita aja, maksudnya kerja dengan orang Islam aja kita harus jujur gitu. Apalagi kita kerja dengan orang Cina, orangnya yang terbanyaknya perhitungan, terusan bukan pelit ya, jadi perhitungan, istilahnya teliti banget kayak gitu. Jadi kita itu kerja harus jujur banget. Kita kerja di rumah orang, kita kerja di negeri orang. Kalian bisa bayangin kita kerja di rumah orang, di negeri orang, jauh dengan orang tua. Kalau kita nggak membawa kejujuran kita, siapa yang mau menolong kita ya teman-teman. Jadi kita harus kerja jujur.
kayak gitu. Jadi apa yang misalkan nemu ini, kita ya harus bilang, jangan diem-diem misalkan nemu ini gitu, diem-diem disimpan, jangan ya teman-teman. Di sini aku udah beberapa kali dites kejujurannya sama majikan yang pertama sama majikan yang sekarang. Jadi uang itu berupa uang dolar, $500 itu aku nggak tahu berapa ratus lembar, banyak banget. Pas aku baru datang di majikan ini, aku nggak bahas majikan yang dulu ya, pokoknya aku bahas majikan ini. Aku baru datang di majikan ini, aku bersih-bersih rumah itu uang dolar 500-an, banyak banget ya teman-teman. Itu di dalamnya di dalam tas dan itu berserakan gitu, terus dicampur sama buku teman-teman. Itu aku itu sambil mikir ini uang apa kayak gitu. Aku kan lagi bersih-bersih, karena itu memang mungkin ya disengaja sama majikan untuk ngetes kejujuran aku kayak gitu teman-teman. Dan aku orangnya memang jujur ya teman-teman. Jadi ini ada uang, aku langsung tanpa pikir panjang dulu, aku langsung ngomong ke majikan, ini ada uang banyak sekali, kata aku gitu kan. Terus ini uangnya siapa, dan aku belum memegangnya sama sekali, aku baru melihatnya. Aku lagi bersih-bersih tapi aku melihat ini, aku langsung dikasihkan ke majikan ya. Uang itu langsung aku kasihkan ke majikan. Uang itu dihitung teman-teman, uang itu dihitung sama majikan itu berapa lembar. Di itu pura-puranya itu lupa naro, dan ini tuh mau ke bank tapi ini tuh lupa kayak gitu kan, nggak mungkin juga teman-teman. Nah di situ majikan itu ngetes kejujuran kita teman-teman. Sama sekali aku nggak ngambil satu lembar pun karena aku takut sekali ya teman-teman. Malah aku di sini langsung cerita ke majikan ini ada uang. Itu posisi aku baru 3 hari di sini teman-teman. Nah itu ya, kejujuran itu paling wajib dan penting banget, karena majikan itu memegang kejujuran kita kayak gitu. Kerja di sini itu harus jujur ya teman-teman, biar majikan itu percaya sama kita. Seperti itu ya teman. Ya Chen Le ya kok ya. Bukan soal uang aja ya teman-teman. Jadi pekerjaan yang lain itu harus jujur juga. Kalau untuk pemula kalian wajib banget, misalkan majikan kalian ini masih ada apa enggak, bilang ada. Ini udah dikerjain apa belum, bilang belum. Kalau belum ya teman-teman, pokoknya jujur itu wajib ya. Kalau kalian mau beradaptasi dengan baik dan mau dipercaya sama majikan, itu paling penting banget ya teman-teman, kejujuran itu. Seperti itu teman-teman, itu nomor 2 kejujuran ya. Nomor 3 adalah nurut apa yang majikan suruh. Jadi untuk memulai itu kalian iya aja ya teman-teman. Wajib banget untuk kalian pemula nurut banget ya, harus nurut banget. Kalau di sini tuh memang harus nurut banget. Jadi kalau misalkan kita melenceng sedikit atau nggak nurut sedikit, kalau majikan nggak suka sama kita, interminit teman-teman. Jadi interminit itu apa sih Cek? Interminit itu majikan itu nggak suka, balikin ke agent kayak gitu teman-teman. Balikin ke agent. Kalau kitanya belum dapat majikan lagi, terus kitanya waktunya masih baru gitu, kita bisa pulang Indo ya teman-teman. Jadi udah dibeliin tiket sama majikan kayak gitu teman-teman. Kalau yang majikannya nggak suka banget, bisa langsung dibeliin berupa tiket hari itu juga pulang teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan majikan nggak suka sama kita, makanya kita itu kerja harus nurut apa kata majikan. Kalau misalkan kitanya kurang serak apa itu, ya udah bilang iya dan kerjakan aja, nggak usah banyak menentang atau banyak pokcoy ya. Intinya kalau pokcoy itu melawan kayak gitu. Jadi nggak boleh, orang Hongkong itu paling nggak seneng kalau si cecenya itu melawan atau pokcoy. Meskipun kita yang udah lama kadang memang nggak suka, tapi kita itu nggak sukanya bukan yang kayak pokcoy gitu loh teman-teman. Jadi kayak yang lebih diem, dikerjain tapi diem gitu. Jadi nggak nyaut gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kalau aku sih biasanya kalau misalkan gak serak sama aku, ya udah tinggal manggut aja terus aku kerjain gitu. Jadi tanpa kayak yang gimana-gimana kayak gitu ya teman-teman. Itu kalian harus perhatikan seperti itu. 4 adalah bekerja dengan teliti. Kita itu harus bekerja dengan teliti, apa yang belum, apa yang masih kotor, apa yang masih belum dikerjain, kita itu harus teliti banget kayak gitu. Majikan itu kadang ngecek apa yang udah kita kerjain kayak gitu, apa yang belum kita kerjain. Kalau majikan ngomong ini belum dikerjain, kita udah ngerasa ngerjain, tapi majikan ngomong ini belum dikerjain, ya kita harus kerjain ulang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita nggak kerjain ulang ya teman-teman. Itu jadi masalah kalau misalkan untuk pemula kayak gitu ya teman-teman.
Jadi pokoknya untuk pemula itu wajib diperhatikan, karena di sini aku melihat banyak sekali audiens aku yang dari Indonesia yang mau berangkat ke sini kayak gitu. Jadi mereka yang mau proses atau mereka yang mau terbang ke sini itu banyak ya teman-teman. Jadi audiens aku terbanyak dari Indonesia, kedua dari Hong Kong, ada juga dari India, Filipina, ada Malaysia, ada ya teman-teman, seperti itu. Jadi terbanyaknya di sini peringkat terbanyaknya adalah dari Indonesia ya teman-teman, seperti itu. Dan yang komen-komen juga banyaknya dari Indonesia. Aku kasih tahu untuk kalian ya teman-teman semua, di sini aku ngingetin untuk kalian seperti itu. Nah, nomor 5 adalah bekerja dengan cepat. Jadi di sini tuh majikan gak suka yang bekerja dengan lelet. Majikan Hongkong itu semua serba cepat, makan cepat, kerja cepat, semuanya itu cepat. Jadi waktu adalah uang. Jadi mereka itu tidak mau yang bertele-tele dan berlambat-lambat, itu tidak terpakai ya teman-teman. Jadi beneran tidak terpakai teman-teman. Jadi majikan sini tuh nggak suka yang lelet dan nggak suka yang lambat kayak gitu. Karena majikan sininya atau orang sininya juga serba cepat, jadi kayak gitu. Jadi jalan kaki pun kalian bisa bayangin, jalan kaki itu cepat banget teman-teman. Jadi kalau kita yang baru beradaptasi jalan kaki di sini, kan kalau di sini kan kemana-mana serba jalan kaki kayak gitu, terus MTR kayak gitu kan. Orang naik taksi itu sedikit teman-teman. Orang naik taksi itu kalau misalkan mereka itu urgent dan buru-buru banget, baru mereka naik taksi. Kalau misalkan kebutuhan kayak pribadi atau ke pasar kayak gitu, kebanyakan jalan kaki, kalau nggak naik MTR kayak gitu teman-teman. Jadi jalan kaki itu harus cepet banget, kayak mesin cepet banget teman-teman. Pokoknya kayak olahraga, kayak jalan cepet, itu juga lebih dari cepet teman-teman. Kalian kalau misalkan baru kesini pasti capek, betisnya capek. Yang baru kesini banget pasti capek teman-teman. Kalian harus beradaptasi dengan orang Hongkong yang serba jalan kaki. Makanya orang sini itu sehat-sehat ya teman-teman. Jadi umurnya itu pada panjang karena mereka itu makanannya itu bagus, serba sansin, serba segar, serba baru, terus tiap hari mereka tuh olahraga kayak gitu. Jarang banget orang Hongkong yang habis makan tidur, habis makan kayak gelelengan kayak orang kita gitu ya temen-temen. Nggak ada temen-temen, makanya orang sini tuh badannya pada bagus. Jarang banget orang sini yang badannya gede, karena orang sini tuh kebanyakan jalan kaki, jadi kayak bakar kalori gitu loh teman-teman. Jadi kayak abis makan olahraga kayak gitu. Jadi makanya orang sini tuh badannya bagus-bagus, enggak perempuan, enggak laki-laki, umur berapapun orang sini badannya bagus-bagus, pada keker kayak gitu. Jadi orang sini suka yang kerjanya itu cepat teman-teman, seperti itu. Selanjutnya kalian tidak boleh lupa, kalian tidak boleh mokiseng ya teman-teman. Mokiseng itu artinya lupa. Jadi untuk teman-teman pemula itu diwajibkan meminimalisir kelupaan kalian ya teman-teman. Karena majikan sini itu kalau misalkan dia lupa, itu nggak bakal bilang lupa kayak aduh aku lupa gitu. Pasti kalau misalkan kita yang lupa mokiseng kayak gitu. Jadi kamu pelupa kayak gitu. Sedikit majikan yang menyadari bahwa dirinya itu mokiseng atau pikun atau pelupa kayak gitu. Jadi pasti kita yang cap pelupanya kayak gitu teman-teman. Karena aku udah pengalaman teman-teman kayak gitu. Aku kalau cerita begini malah ketawa sendiri ya teman-teman. Nah jadi kerja itu tidak boleh lupa-lupa. Boleh lupa 1-2 kali, boleh lupa teman-teman. Jadi jangan lama kelupaan, tiap hari lupa, majikan bisa marah teman-teman kayak gitu. Majikan bisa kesel sama kita kayak gitu ya teman-teman. Jadi diminimalisir pelupa kalian kayak gitu. Jadi kerja itu harus fokus kayak gitu teman-teman ya. Yang selanjutnya itu aku mau kasih tahu ke kalian berulang kali ya. Aku kasih tahu ke kalian berulang kali ya. Jangan pakai hati. Kalau kerja sama majikan Hongkong itu nggak usah pakai hati. Karena apa? Majikan itu kalau ngomong itu kencang dan kasar. Kencang, iya bener, kencang dan kasar. Terus nggak pakai hati. Orang sini kalau misalkan ngomong mati, kalau misalkan ngomong gila, edan kayak gitu udah biasa teman-teman. Jadi omongan-omongan setiap hari, makanan setiap hari kayak gitu. Jadi udah biasa. Jadi kalian itu jangan pernah diambil hati kalau majikan ngomong kalian cisin kayak gitu, edan kayak gitu, gila. Gak usah pakai hati ya teman-teman. Aku ingetin ke kalian. Jadi kalian itu gak usah berkecil hati dan gak usah diambil hati gitu. Majikan sini itu sudah biasa teman-teman. Nomor 1 itu yang penting jangan main tangan kayak gitu. Majikan ngomong cisin nalei, kamcon lalai, bodoh lalai kayak gitu,
itu udah biasa teman-teman kayak gitu. Meskipun sekarang aku alhamdulillah nggak pernah kayak ya seperti itu kan sama majikan kayak gitu. Aku dulu pas baru awal kesini aku ya pernah diomong ngecisin kayak gitu. Sekarang mah udah biasa teman-teman. Jadi meskipun majikan aku nggak ngomong kayak gitu, tapi aku udah biasa sering denger gitu. Jadi udah biasa ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi kalian jangan pernah berkecil hati atau diambil hatian seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita itu harus tahan banting. Kerja secapek apapun kita harus tahan banting kalau kita kerja di rumah orang, apalagi kerja di majikan Cina itu harus tahan banting ya teman-teman. Kerja di Hongkong itu berat teman-teman. Jadi seperti istilahnya kerja di negeri beton, karena di sini itu penuh dengan apartemen, dan ini tuh negara beton penuh dengan apartemen, dan mental kita itu harus beton juga, harus tahan banting. Kenapa sih harus tahan banting? Ya harus tahan banting karena kerjaan di sini itu nggak semudah yang kalian pikirkan ya teman-teman. Jadi menjaga ini, tapi ada yang berkesinambungan dengan masak, belanja kayak gitu, bersih-bersih di sini tuh semuanya harus serba bisa. Ada juga yang jadi tukang ngecat harus bisa kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang majikan suruh itu kita tuh harus lakuin kayak gitu. Jadi tahan banting ya teman-teman, nggak harus kerja tuh ini aja kayak gitu. Jadi kerja tuh mencakup semuanya, nggak harus jaga anak aja kayak gitu. Jadi masak, bersih semuanya teman-teman, seperti itu. Makanya aku di sini kasih tahu itu harus tahan banting Tima. Nah seperti itu ya teman-teman, tips dari aku untuk kalian yang pemula, yang baru mau ke Hongkong atau yang baru mau terbang, yang baru mau proses, yaitu yang lagi proses. Pokoknya untuk teman-teman semua tetap semangat. Di sini aku udah ngasih tahu tipsnya, kalian tinggal jalanin aja, kalian tinggal semangat aja ya teman-teman. Ini anak aku suruh apa sih? Nah kalian tinggal semangat, tinggal jalanin tips dari aku. Semoga tips aku bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Untuk kalian pemula yang baru mau gabung di sini, seperti itu. Semangat untuk mencari rezeki untuk keluarga kita ya teman-teman. Kalian fokus kerjanya, jangan memikirkan apa-apa dulu, fokus dulu kerja. Kalau kalian pemula awal di sini, fokus dulu kerja, nurut sama majikan, jujur ya teman-teman, kerja cepat, kerja teliti. Pokoknya itu kunci utama supaya majikan itu percaya dengan kita ya teman-teman. Jadi kerjaan itu nanti kita yang pegang kayak gitu. Jadi majikan itu bukan bisa kita pegang ya. Jadi majikan itu ya kerjanya itu kayak sesuka kita loh teman-teman. Sesuka kita tuh maksudnya kita yang pegang kerjaan kayak gitu. Jadi ambil dulu hati majikan, adaptasi dulu dengan majikan, jangan pokcoy, jangan serba membantah, nurut ya teman-teman, seperti itu. Karena mencari rezeki di negeri orang itu tidak semudah yang kalian bayangkan, apalagi kerja gajinya bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat dari kerja di Indonesia ya teman-teman, seperti itu. Kalian bayangin kalau kerja di kalau kerja di Indonesia itu harus banget pakai ijazah SMA, terus good looking, terus apalah ya gitu, harus pintar gitu. Ke Hongkong ijazah SMP juga bisa ya teman-teman, seperti itu. Semoga video aku bermanfaat untuk kalian yang baru gabung di YouTube channel aku. Kalian boleh subscribe ya teman-teman, like dan komen. Nah kalian juga bisa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa nonton video YouTube aku yang terbaru ya teman-teman, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.